Masih bersama kami di Presisi Pagi, pemirsa. Polda Sulawesi Tenggara bersama Polresta Kendari dan Dinas Pertanian kembali melaksanakan penanaman jagung kuartal 3 di lahan masyarakat binaan Polri yang bertempat di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Papuwatu, Kota Kendari, Selasa 26 Agustus 2025. Berikut informasi selengkapnya. Penanaman jagung kuartal 3 ini dibuka langsung oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, dihadiri oleh pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara, Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin Louis Sengka, perwakilan dari Forkopimda Sulawesi Tenggara, serta masyarakat kelompok tani. Wakapolda menegaskan bahwa penanaman jagung merupakan komitmen dalam mendukung program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. Pangan adalah pilar ketahanan nasional. Presiden menegaskan masalah pangan adalah masalah kedaulatan dan kunci menjadi negara maju adalah pangan harus tersedia. Saat ini di Sulawesi Tenggara, tantangan untuk meningkatkan kapasitas produksi jagung harus dijawab dengan kolaborasi lintas sektoral antara instansi dan dinas terkait. Nasional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Jika kita ingin menjadi negara maju, pangan harus aman terlebih dahulu. Hadirin sekalian, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada periode Juli 2025, produksi jagung Provinsi Sulawesi Tenggara pada semester 1 tahun 2025 tercatat sebesar 32.082 ton, pipilan kering kadar air 14%. Angka ini menurun sebanyak 16.518 ton atau 34% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai 48.400 ton. Tentu saja penurunan ini menjadi tantangan yang harus segera kita jawab dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi bersama. Polda Sultra beserta jajaran pada periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 telah mengambil langkah nyata dengan memanfaatkan lahan seluas 3.038 hektar atau 45,03% yang sudah ditanami dari jagung. Total potensi lahan yang tersedia seluas 6.666,13 hektar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Polda Sulawesi Tenggara saat ini telah melakukan penanaman jagung seluas 3.000 hektar di lahan masyarakat binaan Polri dengan potensi lahan total seluas 6.000 hektar lebih. Hal ini merupakan upaya bukti komitmen Polri untuk peran aktif dalam mendorong kemandirian pangan. Penanaman jagung adalah kontribusi nyata untuk capai target serapan Bulog Sulawesi Tenggara sebesar 5.500 ton jagung pada tahun 2025. Wakapolda Sulawesi Tenggara mengajak sinergi pemerintah daerah, Bulog hingga TNI untuk solid mempertahankan dan memperkokoh potensi jagung nasional yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Ketua Bayangkari Cabang Wakatobi Polda Sulawesi Tenggara, Nyonya Ajang Gusti, mengajak seluruh pengurus dan anggota Bayangkari untuk memanfaatkan tanah kosong maupun pekarangan rumah masing-masing dengan menanam sayuran serta ramuan herbal. Ajakan tersebut selaras dengan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Bayangkari Cabang Wakatobi melalui program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L di Kebun Tindoy.
Berbagai jenis tanaman ketahanan pangan telah dibudidayakan, mulai dari sawi, kangkung, pakcoy, daun bawang, bayam Brazil, terung, cabai, tomat, kacang panjang, hingga timun. Tak hanya itu, tanaman obat keluarga atau toga seperti lengkuas, kunyit, dan jahe juga menjadi bagian dari upaya ini. Di kebun ini sudah beberapa kali kami memanen, di antaranya terong, lombok, dan kacang panjang. Untuk tanaman sawi, pokcoy, dan tomat, dan bayam Brazil ini baru kami tanam karena memang mengingat cuaca yang sering hujan, jadi ya memang ada tanaman yang kurang bagus. Tapi kami berusaha untuk merawat tanaman ini setiap hari. Menurut Nyonya Ajang Gusti, langkah pemanfaatan pekarangan rumah ini dilatar belakangi oleh kebutuhan rumah tangga akan ketersediaan pangan yang sehat serta pentingnya menjaga ketahanan pangan keluarga. Selain memenuhi konsumsi sehari-hari, upaya tersebut juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar, sehingga keluarga Bayangkari dapat memiliki sumber pangan alternatif yang mudah dijangkau, sehat, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Bayangkari Cabang Wakatobi ingin menggerakkan seluruh anggota agar berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pangan keluarga. Program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan keluarga. Adapun tujuan dari program ini adalah mendorong pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dengan pangan sehat dan bergizi, serta membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga melalui kemandirian pangan. Selain itu, Bayangkari Cabang Wakatobi juga ingin memberi contoh positif kepada masyarakat luas tentang pentingnya penanaman dan mengolah hasil pangan dari pekarangan rumah. Dengan langkah ini, Bayangkari Cabang Wakatobi berharap dapat mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan turut serta dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, dalam rangka memperkuat sinergitas Polri dengan media, Selasa siang Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan audiensi bersama pimpinan iNews Media Group, bertepat di ruang perjamuan Mabes Polri Jakarta Selatan. Polri sebagai instansi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat terus berupaya meningkatkan sinergitas bersama stakeholder demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud upaya tersebut, pada 26 Agustus 2025, Kapolri melaksanakan audiensi bersama pimpinan iNews Media Group beserta jajaran di ruang perjamuan Mabes Polri Jakarta Selatan. Turut hadir sejumlah pejabat utama Mabes Polri seperti Irwasum Polri, ASSDM Kapolri, Kadif Propam Polri, serta Kadif Humas Polri. Dalam audiensi, Polri dan iNews Media Group menyelaraskan visi serta tujuan yang berorientasi pada masyarakat. Di samping itu juga dibahas dukungan yang akan diberikan Polri untuk mendukung pengelolaan informasi yang optimal sehingga dapat memberikan dampak positif bagi publik. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah, Polri TV. Dan pemirsa, anggota Polri yang punya dedikasi, dia adalah seorang personil Polres Singkawang, Polda Kalimantan Barat, Aibda Muhammad Irfan. Ia menerima anugerah bintang kemanusiaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan itu diberikan atas jasanya di bidang sosial dan kemanusiaan. Anggota Polres Singkawang, Polda Kalimantan Barat, Aibda Muhammad Irfan menerima anugerah bintang kemanusiaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Upacara penganugerahan Bintang Jasa dan Kehormatan digelar di Istana Kepresidenan Senin 25 Agustus 2025. Aibda Irfan dianggap berjasa karena aktif dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Tanda kehormatan itu disematkan langsung oleh Presiden. Anggota Polres Singkawang ini mendirikan panti lansia dengan biaya pribadi. Langkah itu dimulainya sejak 2018 dengan merawat lansia terlantar di rumahnya. Berkat dukungan masyarakat dan sumbangan, kini berdiri panti lansia yang diberi nama Hotel Lancaria dengan 24 kamar nyaman yang dapat dihuni secara gratis. Lebih dari 20 lansia saat ini menetap di sana, dilengkapi fasilitas tenaga medis dan layanan ambulans. Aibda Irfan membuktikan bahwa pengabdian anggota Polri tidak selalu soal penegakan hukum, namun juga dalam bidang sosial. Dilakukan secara humanis, peduli, dan ikhlas untuk sesama. Selain Aibda Irfan, sebanyak 140 tokoh lainnya juga menerima bintang jasa dan kehormatan, mulai dari aktivis, pengusaha, hingga pejabat negara. Penganugerahan ini diberikan dalam rangka peringatan HUT RI ke-80. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.